sudah hadir? Anggi. Ya. Raja. Dewi. Andi. Emas. Nama berangkat? Wisnu. Berangkat. Yang nggak berangkat, yang tidak hadir siapa? Apa? Siapa lagi? Rini. Oh, Pak. Wis. Apa? Hari ini kita akan mempelajari teks anekdot. Sebelumnya teman-teman sudah pernah dengar nggak teks anekdot? Belum pernah. Kalau humor pernah dengar? Apa? Apa? Cerita? Lucu. Anekdot belum pernah dengar ya? Sebelum kita memasuki materi, coba dengarkan cerita ibu. Misal, di dalam kelas ada Nuri dan Femas. Femas kemana? Misalnya ya. Misalnya Femas dan Nuri ini ketika ibu sedang mengajar, mereka ngobrol. Femas, tahu nggak kenapa Ibu Titi setiap mengajar tidak pernah berdiri? Kata Femas, mungkin kaki Ibu Titi sakit. Dijawab lagi sama Nuri, bukan itu, karena selain jadi guru, ternyata Ibu Titi itu pejabat. Makanya dia tidak mau berdiri karena takut kursinya diduduki oleh yang lain. Masuk ya dari itu? Apa? Apa? Jadi maksudnya Ibu Titi itu tidak mau berdiri karena takut jabatan atau kursinya itu diduduki oleh orang lain. Gitu. Nah, itu dia maksud dari teks anekdot. Tujuan pembelajaran kita: 1. Pengertian teks anekdot, 2. Makna tersirat dan tersurat dalam teks anekdot, 3. Ciri-ciri teks anekdot, dan 4. Perbedaan teks anekdot dan teks humor. Yang pertama ada pengertian teks anekdot. Pengertian teks anekdot. Teks anekdot adalah sebuah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan mempunyai maksud untuk melakukan kritikan. Jadi itu tadi maksud ibu tadi kan seperti cerita ibu. Ibu Titi itu tidak mau berdiri karena takut kursinya diduduki. Sebenarnya itu di dalam itu ada unsur kelucuan dan humor, tetapi ada unsur mengkritik. Teks anekdot biasanya bertopik tentang layanan publik, politik, lingkungan, dan sosial. Anekdot terkadang bersifat menghibur, namun bukanlah hanya suatu lelucon. Yaitu tadi ada kritikan dan pendapat. Next, Mas. Makna tersirat dan tersurat dalam anekdot. 1. Makna tersirat. Pembicara atau tulisan yang tidak disampaikan secara gambling atau langsung, tetapi secara tersembunyi hanya dapat dimengerti dengan benar-benar memahami keseluruhan pembicara atau tulisan. Yang kedua, makna tersurat. Sesuatu hal yang disampaikan secara jelas dan dapat dipahami sebagaimana adanya, apakah tertulis atau ucapan. Teks anekdot juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu, ceritanya hampir menyerupai seperti dongeng. Jadi di teks anekdot itu hampir mirip seperti dongeng. Dia bercerita. Yang kedua, biasanya diambil dari kisah nyata, namun bisa juga dibuat berdasarkan khayalan. Bisa nih, tiba-tiba kalian lagi ngobrol, melihat apa, dibuat lucu, dibuat humor, tapi di dalamnya itu ada kritikan, mengkritik sesuatu tadi, seperti tadi layanan publik, politik ya, bisa seperti itu. 3. Menceritakan hewan dan manusia secara umum dan realistis. Teks anekdot juga bisa tidak hanya bisa menceritakan tentang manusia aja, bisa menceritakan tentang hewan, tentang tumbuhan, mungkin bisa ya. Pokoknya yang kalian temui. Bersifat humor, menyindir, dan lelucon. Lalu ada memiliki tujuan tertentu.
Perbedaan teks anekdot dan teks humor. Ini kita masuk ke materi yang berikutnya ya, pertemuan yang kedua. Kembali lagi masuk ke teks anekdot. Ke atas. Coba kalian catat dulu pengertian teks anekdot. Teks anekdot. Coba ibu mau minta tolong Mas, Mas. siapa namanya? Pencet. Kiki sama Mas. cewek Mbak Pina. Pina, Bu. Pina, Bu. Pina, Bu. Sama Pina. Ya, di situ ada Ari dan Ira. Coba Mas jadi Ari, Mas jadi Ira. Mati. Bermain tebak-tebakan. Di suatu sore, Ira dan Ari sedang bermain karet bersama di bawah pohon yang rindang. Setelah bosan bermain karet, mereka berdua memutuskan untuk tetap duduk sembari bermain tebak-tebakan. Jadi Ira dan Ari cakapnya lagi main karet ya, yang jepret-jepretan. Ayo Mas jadi Ari. Gila coba kamu tebak. Ya, Siapa yang lupa. jangan lupa. Ini kok. Kursi apa memang? Masa ada kursi yang bisa bikin orang berubah? Oh, kayaknya itu karena pindah loh, Bu. Coba Mas kamu pindah, tebak. Bu. Coba kamu tebak. Kursi apa sudah aku menyerah aja. Jawabannya adalah kursi DPR. Loh, kok kursi DPR? Coba kamu lihat kalau DPR sebelum menduduki kursi DPR, mereka membuat janji manis pada rakyatnya. Pas sudah duduk di kursi DPR, mereka lupa. Benar juga ya. Gimana, Bu? Ibu Kim gak peka loh, Bu. Gimana caranya loh, Bu? Iya, ibu. Tes anekdot adalah Bukan. oh, Maksud dari ceritanya kan juga sudah dibacakan Rama dan Ari. DPR dan membuat Mana? ngomong dari DPR dan membuat Ya boleh. menyindir secara halus. Benar, boleh, boleh kan mengkritik. Ada lagi? Ya itu. Ada lagi? Benar, di situ di cerita teks anekdot ini menyindir DPR karena sebelum dari DPR aja sudah banyak janji manis ya. Sama nih kayak cowok-cowok. kayak cowok janji manisnya kok, Bu. Gak ada cowok, gak ada cowok. Cowok kok. Kan bagus kan. Ini bagus kan. Loh, bagus banget nih. Wah. Dua kali dua. Ayo. Di nomor